Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih bersama saya Muhammad Al Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Masih di mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 2, di mana pada kesempatan saya kali ini saya ingin menjelaskan untuk pembuatan laporan konsolidasi untuk sistem indirect holding berstruktur affiliation koneksi. Nah, seperti yang kita ketahui dari soal yang sama yang di materi sebelumnya. Nah, di sini diketahui PTP, PTS dan PTT, di mana PTP memiliki saham di PTS dan juga memiliki saham di PTT, sedangkan PTS memiliki saham di PTT. Nah, untuk pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana jika PTP menggunakan cost method untuk mencatat investasinya. Berikut ini adalah laporan konsolidasi atau kertas kerja konsolidasi untuk membuat laporan konsolidasi nanti di akhir tahun oleh PTP. Kita bisa lihat di sini ada nampak income statement sampai dengan juga ada di sini ada balance sheet ya. Ada laporan laba rugi dan juga ada laporan posisi keuangan. Nah, sebelum kita lanjut ke bagaimana melakukan jurnal eliminasinya, yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus bisa membuat kertas kerja seperti ini ya. Ini kertas kerjanya sudah baku, informasinya juga sudah baku, sehingga kalian nantinya tinggal apa saja sih yang harus dilakukan eliminasi. Salah satunya adalah akun-akun yang wajib dieliminasi adalah akun-akun yang bersifat resiprokal. Nah, kita bisa lihat dulu di sini langkah pertama untuk melakukan untuk mengisi kertas kerja konsolidasi untuk menghasilkan laporan konsolidasi, kalian harus mencari dulu. Yang pertama adalah kalian harus mencatat ada gak sih kenaikan ekuitas T dari tanggal pembelian sampai dengan awal tahun 2016. Karena kita harus lihat dulu ini kita harus lihat berapa sih adanya kenaikan untuk tahun 2016. Nah, bisa kita lihat di sini untuk ekuitas awal didapat ini PTS ya, untuk mendapatkan return net earning PTS nantinya. Nah, ekuitas PTT awal tahun 2012 adalah 100 per 20. 20 ini adalah kepemilikan PTS di PTT. Dikali dengan 20.000, 20.000 ini adalah nilai investasinya, sehingga didapat totalnya adalah 100.000. Kalau kita mau lihat apakah betul totalnya 100.000, kita lihat di soal. Soal sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya PTT membeli saham 20% saham T senilai 20.000 dan di situ ada stockholder equity S terdiri dari capital stock senilai 100.000. Jadi betul ya untuk perhitungan capital stock di awal tahun 2012 senilai 100.000. Nah, terus untuk awal tahun 2016 berapa sih? Berarti di sini kita bisa lihat untuk konsolidasinya nanti kan kita akan menghitung konsolidasi di tahun 2016 nih. Nah, untuk ekuitas awal di tahun 2016 didapat dari 100.000 plus dengan 80.000. 100.000 itu adalah tadi capital stock. Kita bisa lihat di sini capital stock si PTT, dan 60.000 itu adalah return net earning 60.000 itu berapa tadi di sini? 80.000 sorry ya. 80.000 itu adalah tadi return net earning. Nih, return net earning beginning ya. 80.000 adalah return net earning beginning. Sehingga kita lihat bisa di total adalah 100.000 plus 80.000 sama dengan 180.000. Nah, maka di situ terdapat kenaikan sebesar 80.000 yang didapat dari 180.000 ending dikurang dengan 100.000 si beginning dikali dengan 20% kepemilikan saham PTS terhadap PTT, maka didapat 16.000. Maka jurnalnya seperti yang kita ketahui ketika ada investasi bertambah, maka investasi in T pada return net earning PTS senilai 16.000. Nah, itu penjelasan jurnal yang A. Nah, bagaimana penjelasan jurnal yang B? Penjelasan jurnal yang B kita bisa lihat dulu di sini. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah untuk mencatat kenaikan ekuitas T dari tanggal pembelian sampai dengan awal tahun. Tapi ini miliknya si P. Nah, kita tahu di awal pembelian tahun 2015 PT P senilai 100.000 plus 60. Hasilnya adalah 160.000. Didapat dari mana? Kita tahu capital stock ditambah dengan return net earning. Nih, capital stocknya untuk PTP dia membeli sebesar 100.000 plus return net earning. Di sini ada 60.000 sehingga didapat untuk modal awal si PTT awal tahun 2015 berjumlah adalah 160. Sedangkan ekuitas T awal tahun 2016 didapat dari 100.000 plus 80 sama seperti soal yang jawaban yang di atas, yaitu dari capital stock plus return net earning beginning.
maka didapat di sini ada kenaikan sebesar 20.000 dikali dengan 60%, hasilnya adalah 12.000. Maka jurnalnya sama seperti tadi, yaitu investment in T, tapi ini miliknya si PTP ya, pada return net earning P beginning sebesar 12.000. Nah, terus yang C, ini kita mencatat penurunan ekuitas S dari tanggal pembelian sampai dengan investasi tahun 2017. Kenapa kita di sini ada yang disebut dengan penurunan? Coba kita lihat di sini awal tahun 2015 dia belinya adalah 200.000 plus 40 didapat dari soal. Di soal PT dijelaskan di sini PTP membeli PTS senilai nih 175, tapi saat itu capital stocknya senilai 200.000 plus return net earning 40.000. Jadi modal awalnya adalah 240.000. Sedangkan kita bisa lihat di sini ekuitas T awal tahun 2016 berjumlah ekuitas S awal tahun 2016 berjumlah 200 plus 34. Dapat dari mana? Dapat dari, kita bisa lihat kertas kerja kita. Di sini ada 200.000 untuk capital stock, 200.000 untuk capital stock, dan juga di sini ada return net earning beginning 34.000, sehingga didapat 234.000. Nah, 234.000. Nah, kita bisa lihat di sini berarti ada penurunan investasi yang didapatkan. Untuk awal tahun ada 240, sedangkan di sini di ending tahun kalau kita bilang ya, di ending tahun 2015 ekuitas S hanya mencatatkan 234, sehingga terjadi penurunan sebesar 4.200. Nah, karena ada penurunan di sini, maka yang harus kalian lakukan adalah melakukan jurnal. Bagaimana jurnal penurunan? Jurnal penurunannya sama ya seperti pada umumnya. Ketika tadi naik, maka investasi pada return net earning, sedangkan di sini turun, maka return net earning pada investasi in S sebesar 70% karena pemilikan PTP, di PTS 70% senilai 4.200. Nah, terus untuk jurnal eliminasi penjelasan yang D, ini untuk mengeliminasi transaksi penjualan antar anak dan induk. Kita bisa tahu tadi di soal ada penjelasan adanya terjadinya penjualan di sini. Di soal ada terjadinya penjualan nih. Termasuk unrealized gain 5.000 yang berasal dari penjualan inventory sebesar 15.000 ke PTP. Sehingga penjualan 15.000 tersebut harus dilakukan eliminasi. Yaitu dengan cara kita seperti yang kita ketahui, maka sales pada COGS. Karena tidak boleh diakui adanya penjualan transaksi antar induk dan anak. Terus di sini ada yang E untuk mengeliminasi unrealized profit di dalam ending inventory. Kita tahu ya ada profit. Kalau profit berarti di situ ada berupa inventory yang harganya ditinggikan. Nah, dari induk ke anak. Nah, itu tidak boleh. Maka otomatis sini COGS pada inventory-nya harus dikreditkan. Kenapa harus dikreditkan? Karena inventory dinilai terdapat profit pada saat penjualan. Terus di sini yang F untuk mengeliminasi unrealized profit penjualan plan aset. Tadi kita ketahui di soal ada, maka lanjut aja. Ini seperti yang kita ketahui jurnalnya pasti ya gain on sale atau keuntungan dari penjualan tanah pada plan aset. Plan aset ini adalah bisa berupa kalau di sini tanah maka di sini tanah ya 10.000. Nah, yang G ini untuk mencatat mengeliminasi dividen income 6.000 plus 2.000. Didapat dari mana 6.000 plus 2.000? Ini dividen income yang didapat dari PTT. Nah, PTT kita tahu kepemilikan PTP di atas PTC adalah tadi 60%. Terus PT S tada PDT memiliki kepemilikan saham sebesar 20%. Sehingga di sini kita lihat dividennya adalah kan ada 10.000. Berarti tadi 10.000 dikali 60% adalah 6.000 dan 20% dikali dengan 10.000 adalah 2.000. Sehingga dividen yang dibagikan untuk PTP dan PTS berjumlah 8.000. Nah, jelas ya. Terus di sini untuk mencatat non controlling interest C, di mana di sini kita tahu untuk pendapatan si PTC sebesar 20.000. Nah, 20.000 di sini kita bisa lihat lagi. Nah, 20.000 di sini kita lihat ada net income kan? Net income si PT
T. Sehingga kita bisa lihat 20.000 itu adalah untuk tadi kepemilikan net income di PT T. Mana tadi ya? Sebentar. Nah, nih. Maka untuk mencatat non-controllingnya adalah tinggal 20% dikali dengan 20.000. Maka nanti NCI expense-nya adalah 4.000. Sedangkan dividennya 2.000. Dan NCI T ending-nya adalah 2.000. Nah, untuk yang I, ini untuk bagaimana mengeliminasi akun resiprokal investment in T dengan ekuitas T. Kita bisa lihat di sini capital stock T ini seperti yang kita tahu ya, yang tadi capital stocknya adalah 100.000 dan return net earning T beginning seperti yang di kertas kerja tadi adalah 80.000. Nah, kita bisa lihat ini investasi di T untuk yang 60% berarti tinggal dikali aja 180 dikali dengan 60%, maka hasilnya 108. Sedangkan yang untuk yang investment in T yang 20% ini kepemilikan si PTS pada PTT, 20% dikali dengan 180 hasilnya 36, maka didapat NCI T beginning senilai 36.000. Nah, untuk yang J ini untuk mengeliminasi akun dividend income. Akun dividend income kita tahu didapat dari mana? Dari dari kertas kerja nih. Kertas kerja ada dividend income sebesar 14.000. Nih, yang didapat di PTP. Maka otomatis dividend income-nya harus dilakukan eliminasi. Eliminasinya bagaimana? Ya sama seperti yang kemarin, maka dividend income pada dividend S senilai 14.000 supaya akun tersebut hilang dan masuk ke dalam dividend S. Nah, lanjut kita ke poin K. Poin K di sini kita melakukan eliminasi untuk mencatat non-controlling interest expense. Di mana kita mendapatkannya dengan cara di sini 30% dikali dengan 35.000 dikurang dengan 5.000. 35.000 ini ada di soal. Di soalnya kita bisa tahu ada di situ income dari S senilai 35.000 termasuk unrealized gain sebesar 5.000 sehingga harus dikurangi sehingga didapat dividennya adalah 6.000. Maka dividennya kita bisa tahu, kita melakukan penjumlahan atau penjurnalan yaitu dividen sebesar 6.000. Sedangkan NCI expense S 10.200 didapat dari mana? NCIS didapat dari karena NCIS juga memiliki hak atas net income T secara langsung yaitu 30% dikali dengan 20% dikali dengan 20.000 sehingga total NCI expense-nya menjadi 10.200. Jadi untuk NCI expense di PTS dapat 10.200 didapat dari 30% dikali dengan 20% dikali dengan 20.000. 30% ini adalah kepentingan non pengendali di PTS karena kita tahu PTP memiliki saham di PTS adalah 70% sehingga NCI-nya adalah 30%. Nah, untuk 20% ini adalah controlling interest atau kepemilikan saham di PT T sehingga didapat 10.200. Itu untuk jurnal eliminasi poin K. Nah, terus yang terakhir di sini untuk mengeliminasi akun resiprokal investment in PT. Sorry, ini PTS dengan ekuitas PTS. Nah, kita bisa lihat di sini capital stocknya adalah di PTS 200 plus 34. Seperti yang tadi saya udah jelasin ya, capital stock dapat di kertas kerja konsolidasi, return net earning juga demikian 34.000. Nah, tadi yang di awal kita dapatkan goodwill sebesar 10.000 karena kenapa? Investasinya di PTT atas PTS tersebut ada goodwill yang muncul ya sebesar 10.000. Kalau kalian lihat silakan kalian ulangi di video sebelumnya. Terus di sini investment in S sebesar berapa? 170.800 didapat dari mana? 170.800. Awalnya kan kita dapatnya adalah 175.000. 175.000. Terus di sini kita ada yang disebut dengan penurunan nilai sebesar 4.200. 4.200 lah sehingga kita mendapatkan 70.800. Jadi ngerti ya, dapat investment in S-nya didapat dari mana? Didapat dari tadi awalnya. Maka NCI S beginning sebesar 73.200. Nah, saya rasa cukup untuk materi bagaimana cara membuat laporan konsolidasi untuk untuk indirect holding, sistem affiliation connection. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tinggal kalian sama ya seperti yang kemarin saya jabarkan ketika di sini ada
jurnal eliminasi tersebut kalian masukkan ke adjust dan elimination sesuai dengan jurnalnya. Di debit ditulis di debit, di kredit ditulis di kredit. Ketika di sini dividend income itu kan posisinya di kredit. Ketika di sini debit, maka nanti untuk laporan konsolidasi statementnya adalah 0. Saya rasa cukup materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.